1773, Masjid Gede Kauman didirikan. Pemrakarsanya adalah Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono I dan penghulu pertama Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat. Di bagian sisi utara masjid dibangun perumahan bagi para penghulu dan ketib amin, abdi dalam Kaji Selusinan, dan abdi dalam Banjarmangah. Pada 1 Agustus 1868 lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Darwis. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, adalah salah seorang kiai penghulu, sementara ibunya merupakan putri Kiai Haji Ibrahim. Darwis kecil dan remaja adalah cerminan seorang pembelajar tulen. Gurunya mencakup ayahnya sendiri, lalu kakak iparnya, serta kiai-kiai di seantero Yogyakarta. Darwis atau setelah dari Makkah berubah nama menjadi Kiai Ahmad Dahlan, yang ayahnya Kiai Haji Abu Bakar menjadi khatib di Masjid Kauman, juga ada pamannya Kiai Ibrahim. Memang ayah, pamannya, dan paman-paman lainnya, dan memang itu satu keluarga di Kauman itu, dan satu keluarga itu adalah ulama besar, guru agama, dan juga penasihat Kesultanan Yogyakarta. Di Masjid Gede lah, kalau secara kepemilikan, secara legal formal itu kan milik Keraton Yogyakarta. Tapi hubungannya dengan Muhammadiyah itu sangat erat sekali. Kita tahu Kiai Ahmad Dahlan adalah ketib amin di Masjid Gede Kauman ketika itu. Bahkan sampai sekarang pun hubungan antara Muhammadiyah dan Masjid Gede ini tidak bisa dipisahkan. Dari Yogyakarta, ia melintasi Samudra Hindia menuju Tanah Suci, Mekah, tempat di mana ia menunaikan haji dan mencari ilmu. Setelah bersalin nama menjadi Ahmad Dahlan, anak muda ini kembali ke Yogyakarta. Dari Kampung Kauman ia berasal, ke Kampung Kauman pula ia mengabdi sekembalinya dari rihlah ilmiahnya. Pekerjaan pertamanya adalah menjadi guru agama. Meningkatnya apresiasi kaum muslim padanya tampak dari gelar kiai yang mereka sematkan padanya. Kepekaannya yang tinggi pada kondisi sosial masyarakatnya meyakinkan dirinya bahwa diperlukan sebuah gerakan keagamaan yang terorganisir untuk mengubah tabiat masyarakat. Ia lalu menginisiasi pendirian sebuah persyarikatan sebagai wadah perjuangan, menyikap makna Islam yang telah lama tertutup kabut klenik, tahayul, dan syirik. Membakar kemenyan, memakai jimat, serta nyadranan adalah sebeberapa bentuk praktik sinkretik yang lazim di Kauman zaman dulu. Di tanah kelahiran Muhammadiyah Kauman Yogyakarta, disitulah mula pertama para pemudanya lahir dengan semangat keagamaan pembaharuan, meninggalkan TBC, tahayul, bidah, dan khurafat sebagai intisari daripada tajdid, gerakan tajdid dan pembaharuan Muhammadiyah tadi. Warga Kauman sangat mendukung, walaupun di awalnya itu tetua-tetua orang tua menghadang pembaharuan Kiai Dahlan. Tetapi itu karena kiai-kiai pamannya, ya, yang dekat, sepupunya, familinya. Nah itu, ya biasalah manusia. Kiai Dahlan agak marah dari proses itu, tetapi Kiai Dahlan berjalan terus. Walaupun risikonya langgarnya dibakar, ya. Tapi dia pergi ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, mengkaji dan berguru di sana, memperdalam ilmu. Setelah kembali, langgarnya terbangun lagi, dan semangat gerakan dakwah itu ditopang oleh masyarakat Kauman. Saya kira masyarakat Kauman sangat berjasa membantu Kiai Dahlan dalam menyebarkan nilai Islam yang rahmatan lil alamin, metode dakwah yang menggembirakan, penuh dengan kebahagiaan, ya, dan pendekatannya rasionalitas. Dari Kampung Kauman, Muhammadiyah menjadi karya besar Kiai Dahlan untuk memajukan umat dan bangsa. Kiai ingin umat tidak hanya mengisi jasad dengan materi, tapi juga mengisi batin dengan cahaya ilahi. Ilmunya yang ia peroleh di Mekah ia teruskan kepada murid-muridnya di Kauman. Kepada mereka, Kiai Dahlan memperkenalkan gagasan permunian agama dengan menekankan pada usaha pengembalian ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dominasi ulama tradisional di Kauman perlahan memudar dengan berdirinya Muhammadiyah. Demikian
Demikian pula dengan praktik sinkretik di sana. Pada tahun 1910, lewat ilmu falak Kiai Dahlan mengubah arah kiblat kaum muslim di Kauman yang telah lama keliru. Bagaimana pada saat Kiai Dahlan setelah membaca dan juga beliau adalah ahli astronomi, mengerti tentang derajat-derajat lintang dan bujur yang dipelajarinya di dalam ilmu astronomi, lalu juga dia mengerti tentang ilmu kompas, kemana arah kiblat, maka Kiai Dahlan langsung membenarkan arah kiblat di Masjid Kauman itu. Sehingga tidak lagi hanya arahnya ke barat, tetapi betul-betul ke arah Baitullah. Nah, beliau langsung melakukan itu kemana arah yang sebenarnya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Disitulah kita melihat bahwa Islam ini sangat terkait dengan ilmu pengetahuan. Islam sangat ditunjang dan ditopang oleh ilmu pengetahuan. Dan memang Islam itu kontennya adalah ajaran ilmu pengetahuan yang rasional. Bagi yang tidak rasional, ya sulit mempercayai nilai-nilai Islam. Kiai Dahlan langsung mempraktikkan itu. Untuk menggeser arah kiblat atau garis arah kiblat, meskipun tidak dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan sendiri, tapi ketika itu dilakukan oleh murid-muridnya di Masjid Gede Kauman. Sekilas perbuatan itu atau tindakan itu tidak disukai oleh penghulu keraton ketika itu. Akan tapi setelah itu orang mulai tersadar bahwasanya ternyata arah kiblat di Jawa ini, di Indonesia ini masih belum benar. Kalau lurus ke barat itu mengarahnya ke negara-negara Afrika, tapi ternyata harus sedikit serong ke utara sekitar 15 atau 20 derajat sehingga tepat menuju ke Masjidil Haram. Itulah peran Masjid Gede Kauman. Usaha ini dilakukan di Langgar Kiai Dahlan yang dikenal sebagai Langgar Kidul. Otoritas agama lama tentu saja tidak terima. Langgar Kidul atau kemudian dikenal dengan Langgar Kiai Ahmad Dahlan. Disinilah Kiai Ahmad Dahlan memulai pendidikan, pembaharuan pendidikan yang selama ini beliau pikirkan. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu bukan tipe orang yang cuma mikir aja, tapi juga bekerja. Jadi bukan tipe no action talk only, bukan seperti itu, bukan tipe NATO. Tapi Kiai Ahmad Dahlan juga berpikir dan bekerja. Malah ada yang mengatakan sedikit bicara banyak kerja. Apa maksudnya? Kiai Ahmad Dahlan menginginkan pendidikan itu terintegrasi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Dan itu semua dimulai di langgar beliau, di langgar Kiai Ahmad Dahlan. Ketika itu beliau menyelenggarakan pendidikan yang mana meskipun kurikulumnya ada beberapa materi agama, tapi tetap diselipkan materi-materi umum seperti halnya ilmu hitung atau matematika, ilmu bumi, ataupun juga bahasa Belanda, yang kemudian di sekitar Langgar Kidul tersebut berdiri sekolah pawiatan yang menjadi cikal bakal SD Muhammadiyah Kauman nantinya. Saya kira dari Langgar Kiai Dahlan yang ada di Kauman Tengah itu, bagaimana Kiai Dahlan memberikan pencerahan sebelum beliau mendeklarasikan lahirnya Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan 30 Zulhijjah 1330 Hijriah. Saya kira 100 tahun yang lalu Kiai Dahlan memberikan satu contoh teladan bagaimana menggembirakan dakwah kepada umat yang belum tahu, lantas tidak menjadikan dakwah sebagai sesuatu yang ditakut-takuti, tapi kegembiraan itu diperlihatkan oleh beliau, apalagi dengan membawa biola, gitar, dan bersenandung bagaimana menyampaikan intisari Islam kepada masyarakat di sekitarnya.